Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Inggit. Di segmen merbabu kali ini saya nggak akan merajut ya, tapi di sini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman awal mulanya saya menekuni bidang rajutan. Awal mulanya itu ketika saya menjadi pengangguran di rumah, bingung mau ngapain. Lalu sebenarnya awal mulanya itu bukan langsung ke rajutan ya, tapi saya mengambil inisiatif untuk kursus jahit. Waktu itu saya mencari informasi, terus dapat tempat kursus di Juliana Jaya. Saya ambil dari dasar sampai mahir. Nah, setelah selesai menjahit itu, selesai kursus menjahit, saya dipercaya sama guru menjahit saya untuk menggantikan sementara beliau selama seminggu untuk mengajar. Di situ kesempatan yang langka ya, saya dipercaya seperti itu oleh langsung sama ownernya sendiri untuk mengajar. Lalu setelah itu selama seminggu, selesai seminggu itu, lalu saya buka menjahit private. Jadi waktu itu saya nerima dua murid. Lupa waktu itu saya berapa tarifnya ya ngajar private. Ya lumayan lah pokoknya untuk waktu itu ya, saya bisa beli nasi goreng Aceh tiap pulang ke rumah. Adalah buat beli-beli sesuatu buat diri sendiri. Nah, jadi setelah itu, setelah setelah selesai menjahit, saya juga nerima orderan jahit waktu itu. Kebanyakan jahit ini ya kebaya. Ada beberapa juga yang jahit kebaya, ada beberapa yang jahit gamis. Juga adik saya juga waktu itu minta tolong jahitkan celana seragam Pemda ya. Alhamdulillah sih pada cocok ya dengan jahitan saya, terutama yang kebaya juga itu kan lumayan susah ya, jadi itu memang harus pas, dan juga jahitnya itu kan harus dilapis pakai kertas ya. Kalau misalnya yang kain yang yang kain yang bolong-bolong itu kan harus pakai kertas dulu biar dia kejahit gitu. Nah itu lumayan lama saya menerima jahitan itu, lumayan juga sih hasilnya, kadang sampai banyak juga. Apalagi waktu itu sepupu nikah, dia minta dibikinkan seragam jahit untuk pagar betis. Nah setelah menjahit itu lama-lama saya tekuni juga bidang patchwork sama sulam pita. Cuman itu otodidak aja sendiri. Kalau patchwork itu waktu itu kebetulan ada teman yang dia memang patchwork, datang ke rumah waktu saya mau bazar, dia nitip hasil patchworknya, terus saya jualin, terus dia mau minjamin saya buku. Nah dari situ saya belajar sedikit-sedikit. Nah kalau patchwork itu kan menjahit tangan. Ada beberapa hasil yang memang dulu ada sih hasilnya, cuman karena waktu itu HP-nya juga bukan HP yang bisa Facebook, bisa itu masih yang belum ada gambarnya lah, masih jadul banget. Jadi saya nggak foto hasil patchworknya. Terus ada tatakan-tatakan gelas juga saya bikin. Yang besar itu saya bikin selimut patchwork, cuman belum dilapis, baru atasnya aja. Karena saya nggak punya ilmunya, juga bingung mau nanya ke siapa. Teman saya itu juga waktu itu kayaknya terus ke luar negeri deh, dia ke Australia kalau nggak salah, jadi saya juga susah menghubunginya. Lalu kalau untuk sulam pita itu saya jahit sambil menghias baju saya sendiri yang saya jahit dengan sulam pita. Itu belajar juga otodidak, saya beli bukunya di toko buku ya waktu itu. Setiap punya duit itu ngumpulin duit, beli, cari-cari buku-buku yang dari sulam pita, terus buku rajutan juga saya sempat beli gitu, cuman belum dibuka.
Lalu setelah itu, oh yang flanel juga saya beli buku flanel. Terus setelah itu, setelah memang mungkin saya orangnya bosenan ya, atau mungkin masih mencari-cari ya, karena waktu itu memang banyak option ya untuk di bidang handmade gitu. Jadi terus saya mencoba-coba dari menjahit, lalu udah mulai boring, bosen, karena kalau menjahit itu prosesnya emang lumayan lama ya, dari dia mengukur, lalu mencetak pola, merader, terus menjahitnya dan sebagainya gitu. Terus setelah itu saya mencoba lari ke flanel. Saya lihat-lihat di internet waktu itu dengan kuota terbatas juga, lihat-lihat produk flanel itu lucu-lucu, bisa dibentuk-bentuk berbagai macam bentuk ya dari flanel itu. Lalu saya mencoba beli sedikit-sedikit flanel, terus beli bukunya juga sedikit-sedikit nyoba. Terus waktu itu saya sudah mulai punya HP yang bisa buat Facebook. Kalau nggak salah dulu BBM apa ya dulu. Pokoknya saya bisa masuk ke sosial media, itu pertama kali saya bikin Facebook. Lalu setelah dari situ saya mulai punya komunitas. Maksudnya bukan punya, tapi bergabung dalam komunitas flanel. Terus saya di situ banyak kenalan sama orang, banyak bertanya, banyak berguru. Nah dari situ ilmunya saya dapat. Lalu saya coba. Saya awalnya dari contek-contek model kreasi orang atau dari buku. Lama-lama saya sudah mulai mendesain sendiri bentuk-bentuk animasi yang lucu-lucu gitu. Kalau flanel itu kan mudah ya, dia bukan yang 3 dimensi tapi 2 dimensi gitu, yang gepeng. Nah itu saya bikin banyak juga, alhamdulillah saya menerima orderan dari flanel, dari banyaknya dulu magnet kulkas ya. Nah saya dulu banyak dapat pesanan magnet kulkas buat souvenir pernikahan, sunatan, ulang tahun dan lain-lain. Alhamdulillah sih banyak yang pesan juga. Nah, alhamdulillah juga rezekinya lumayan lah waktu itu. Saya menggelutinya dengan senang hati juga. Terus tapi lama kelamaan memang kalau menurut saya pribadi flanel itu kurang awet. Jadinya saya berpikir bagaimana caranya supaya flanel ini awet, tapi ternyata nggak ada solusinya. Jadi saya berubah ke rajutan. Nah kebetulan juga kalau flanel ini dia mempunyai serat yang serat yang halus ya. Kalau misalnya kita gunting-gunting flanel itu, serat halus itu akan berterbangan gitu. Jadi saya terkadang berpengaruh pada mata dan hidung saya, itu agak alergi, dan mata saya itu agak gatal gitu. Jadi saya berpikir saya harus mengganti flanel ini dengan sesuatu gitu. Terus waktu itu saya ingat punya buku rajutan, lalu saya buka-buka buku rajutan itu. Saya mulai dengan tusuk yang sederhana. Oh ya, dulu memang kalau rajutan ini dari SMP saya sudah bisa untuk yang dasar, karena pernah diajarin oleh tante itu bisa merajut, dan kebetulan tante yang satunya juga bisa kniting. Cuman dulu saya senang melihatnya aja, cuman nggak pernah belajar. Cuma kalau kniting ya saya nggak pernah belajar, tapi kalau rajutan crochet itu saya belajar sama tante saya yang satunya. Saya belajar CH awalnya di rumah nenek. Lalu setelah sampai rumah saya pinjem hakpennya sama beli benang yang model benang yang zaman dulu tuh yang siet ya, benang siet atau benang wol yang ada di warung-warung itu saya beli. Lalu saya coba-coba sendiri, itu dulu waktu SMP. Nah jadi setelah selesai flanel saya sudah punya sedikit ilmu, tinggal mengulang saja. Jadi agak lebih mudah ya, walaupun itu udah beberapa belas tahun yang lalu saya merajut.
Saya coba, alhamdulillah masih bisa. Saya coba kembangkan sendiri merajut. Awalnya merajut itu mulai dari tahun 2009 itu saya bergelut di bidang flanel. Lalu 2011 itu saya beralih ke rajutan. Jadi untuk merajut ini saya sudah dari 2011. Dan itu dari 2011 itu saya belajar juga, banyak bertemu orang-orang yang hebat juga ya, yang senior. Pertama kali saya bertemu dengan Mbak Natali Sewu. Dia punya komunitas Little Java ya kalau nggak salah. Nah, saya juga suka ikut sama beliau ke Blok M. Blok M itu tempat komunitas dia kumpul ya. Jadi nanti di situ kita membuat sesuatu, lalu kita ngobrol, sharing ilmu. Jadi saya senang gitu, seperti itu. Lalu setelah itu saya berpikir di rajutan ini saya harus punya spesifikasi. Jadi harus lebih spesifik apa gitu yang harus saya geluti. Jangan semua bidang, tapi harus ada satu yang memang saya tekuni. Nah, kebetulan waktu itu saya fokuskan di sepatu ya. Ini beberapa karya sepatu saya seperti ini. Ini dari 2016, 2000 berapa ya, lupa saya. Pokoknya saya coba beli sol, karena waktu itu bagi saya sol itu mahal ya, sekitar 50 kalau nggak salah, apa 45 ya, lupa saya. Waktu itu saya beli sol satu gitu. Saya coba terus saya posting, banyak yang suka. Lalu saya coba desain lain ya, saya coba sendiri. Saya hanya melihat gambar, saya tiru. Nanti kalau misalnya hitungannya nggak susah gitu, model sepatu ini, saya coba lagi model lain, atau saya kombinasikan dengan ide saya sendiri. Nah, seperti itu akhirnya jadi sepatu-sepatu yang memang itu alhamdulillah desain saya sendiri. Jadi sebagian juga setelah saya menggeluti sepatu itu banyak orderan ya, alhamdulillah banyak sekali orderan dari sepatu, terutama yang tipe Salma dan yang boot ya. Yang boot itu juga lumayan banyak. Nah, untuk desain yang awal sekali itu saya bikin yang sepatu tipe Salma itu. Salma terinspirasi dari ponakan saya, Salma. Nah, setelah itu saya waktu itu kan belum punya laptop, dan saya sudah diminta untuk bikin workshop. Jadi bingung mau gimana ya caranya. Akhirnya waktu itu masih sangat sederhana sekali. Saya bikin polanya itu pakai kertas. Saya tulis sendiri, dan pola stitchnya itu saya gambar sendiri. Nah, jadi masih sederhana banget. Lalu saya fotokopi. Lalu saya pernah juga diminta sama Mbak Natali itu bikin workshop di tempat beliau. Beberapa kali di Blok M juga pernah diminta oleh beliau saya mengajar workshop. Yang waktu itu pertama kali berapa ya, lupa, 30 apa 50 ya, 30 kali ya. Itu saya 30 per orang. Jadi mendapat bayarannya seperti itu. Alhamdulillah, disyukuri saja, sedikit banyak ya yang pesertanya, kita jalani saja. Jadi waktu itu juga pernah ke Bandung mengadakan workshop 2 kali kalau nggak salah, yang booth dan yang Salma ini. Nah, itu ya lumayan banyak pengalaman saya di bidang sepatu juga, mendesain beberapa sepatu dan bikin workshop juga di rumah dan di mall. Workshop saya pribadi tanpa
IO ya. Kalau Mbak saya ikut Mbak Nat itu kan dia pakai IO, jadi nanti penghasilannya di apa namanya, dipotong gitu. Jadi saya juga mengadakan workshop sendiri juga di rumah. Lalu setelah itu ada juga yang ibu-ibu dari ibu-ibu SD ya. Dulu teman saya punya perkumpulan merajut juga di ininya, di SD-nya. Jadi perkumpulan ibu-ibu yang menunggu anaknya pulang sekolah, lalu mereka bikin perkumpulan dan merajut bareng gitu. Beliau minta teman-temannya untuk diajarkan sepatu. Ya udah, setelah itu saya ini apa namanya, bikin workshop juga untuk ibu-ibu. Dan jadi banyak pengalaman saya di bidang rajut. Cuman setelah beberapa tahun ke depan, mungkin karena sepatu itu kan soalnya bermacam-macam ya, dari yang teplek untuk sepatu kets dan high heel. Nah, untuk high heel ini lumayan keras ininya, apa namanya, soalnya lumayan keras, jadi lumayan butuh effort ya untuk ininya, merajutnya. Jadi lama-lama ini tangan saya memang sudah nggak kuat. Bukannya nggak kuat, cuman saya membatasi diri di sepatu. Lalu setelah itu lama-lama saya memang sudah tidak merajut sepatu lagi. Saya beralih ke tas. Saya fokuskan lagi ini apa namanya, di seni yang batik ya. Jadi batik saya berpikiran untuk lebih memperkenalkan batik lewat rajutan kepada teman-teman. Lalu di situ saya bikin yang lagi booming waktu itu. Saya pertama kali bikin adalah workshop motif parang. Parang itu saya bikin workshop, sempat bikin workshop di Bandung, dan alhamdulillah itu pesertanya banyak sekali ya. Jadi lumayan, saya sendiri dibantu Mbak Emma Irawan ya. Nah, dari situ saya mulai membuat tas dari parang ke Megamendung, lalu Toraja, lalu Demak, lalu apa ya lagi ya, dan lain-lain deh. Saya kalau lagi begini lupa. Nanti di sini saya kasih lihat foto-fotonya beberapa kreasi saya di bidang rajutan tapestry untuk tas ya. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, untuk grup memang saya basicnya senang mengajar. Jadi saya pengen punya komunitas saya sendiri gitu. Saya tidak ingin bergabung dalam komunitas orang lain, karena saya pikir kalau saya bergabung terlalu banyak yang harus saya ini apa namanya, karena ada komunitas yang saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, harus begitu gitu. Jadi terikat, saya nggak mau terikat dalam komunitas. Jadi lebih baik saya bikin komunitas sendiri, dan komunitas saya tidak harus mengikat. Maksudnya di sini kita belajar sama-sama, menimba ilmu sama-sama. Jangan menganggap saya ini lebih pintar daripada teman-teman. Aduh, kok jadi sedih ya. Jadi saya ingin apa namanya, jadi di sini saya ingin sama-sama belajar gitu. Jadi jangan menganggap kita mentor atau kita admin itu lebih daripada mereka. Jadi jangan seperti itu. Jadi di sini saya ingin kita sama-sama belajar gitu aja, tanpa ada paksaan, tanpa ada, pokoknya menimba ilmu sajalah sebanyak-banyaknya di ini saya, di grup saya gitu, tanpa harus dibebani oleh misalnya harus bayar ini, bayar itu gitu. Nah, untuk komunitas saya ini berdiri sudah cukup lama, itu kurang lebih berapa tahun ya, 5 tahun.
Nah, di sini saya sebagai admin atau teman-teman bilang saya sebagai kepala sekolah, dan beberapa ada lagi rekan saya, Mbak Al dan Mbak Emma itu juga yang sangat membantu saya, juga Teknita ya, sangat membantu saya di grup juga. Terima kasih banyak. Jadi saya memang dari dulu senang mengajar dan senang punya komunitas untuk belajar. Jadi saya mendirikan grup saya S2TR itu memang dari awalnya grup kecil, lalu alhamdulillah sekarang sudah banyak anggotanya ya. Silih berganti, ada yang keluar, ada yang masuk, itu nggak masalah. Ada yang suka, ada yang tidak, itu juga nggak masalah ya. Namanya orang, kita tidak bisa selalu mengharapkan orang suka dengan kita, suka dengan cara mengajar kita, suka dengan pribadi kita, dan lain sebagainya. Jadi kita anggap saja itu sebagai pelajaran kedepannya untuk menjadi mentor atau admin yang lebih baik dari sekarang gitu. Untuk kerajutan yang lain juga saya suka bikin baju ya. Akhir-akhir ini memang saya lebih suka bikin baju karena prosesnya memang lama, tapi dia tidak terkendala dengan furing. Kalau bikin tas itu saya harus furing lagi, dan menurut saya itu agak repot ya. Emang saya orangnya tidak ingin repot kayaknya ya. Jadi kalau bagi saya, kalau bikin baju itu bisa langsung dikenakan, sedangkan bikin tas ini kalau misalnya tas yang agak bolong-bolong itu kan memang harus difuring biar cantik ya. Apalagi kalau misalnya kita mau terlihat bagus sedikit, memang harus difuring tas itu. Beda dengan baju itu bisa kelihatan bagus, dan memang bagus kalau nggak difuring juga bagus gitu, memang bisa langsung dikenakan. Kalau tas kan nggak semua bisa langsung dikenakan ya, tergantung modelnya. Nah, itu kenapa saya suka bikin baju saat ini ya, juga untuk buat konten sih. Dan saya juga senang sekarang mulai senang bikin produk-produk home decor seperti taplak, sarung bantal, dan lain sebagainya ya, yang untuk hiasan rumah. Jadi menurut saya lebih praktis ketimbang harus bikin tas. Jadi saat ini memang saya sudah mulai jenuh bikin tas. Tapi sesekali saya masih bikin tas sih. Jadi dikondisikan saja dengan mood ya, karena mood bikin tas itu kadang suka melayang-layang kemana. Nah, kalau untuk amigurumi memang saya juga sama, tergantung mood ya. Kalau misalnya memang dulu juga saya sempat menerima beberapa orderan boneka ya, itu saya semangat sekali. Dan untuk boneka itu saya pakai hitungan saya sendiri, saya coret-coret di buku. Emang kalau misalnya amigurumi saya nggak bisa lihat fokus di pola yang sudah ada gitu, mesti saya rubah gitu polanya, karena kalau ikutin pola itu suka nggak masuk ke hitungan saya. Kalau misalnya saya lagi bikin lingkaran itu selalu saja hitungannya itu lebih atau kurang gitu daripada di pola. Jadi mendingan saya pakai pola ngarang sendiri aja, yang penting jadi bagus dan bentuknya juga memang nggak aneh gitu, jadinya bagus ya. Jadi seperti itu. Memang di rajutan menurut saya lebih enak dibandingkan saya lebih nyaman dibandingkan dengan menjahit atau flanel atau sulam pita atau patchwork ya. Bagi saya memang merajut itu, saya bisa bikin sesuatu dari rajutan itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki saya bisa bikin gitu dari rajutan. Waktu itu saya senang bikin sepatu, karena kalau mau pergi orang-orang pada beli sepatu, saya mendingan bikin saja. Tapi saya nggak pakai juga sih. Ya, jadi seperti itu kenapa saya milih bidang rajutan, dan sejarahnya kenapa saya akhirnya beralih dari menjahit lalu sekarang jadi perajut. Banyak suka dukanya. Cuma kalau dulu di menjahit dan di flanel itu saya menerima orderan. Kalau untuk rajutan saat ini saya tidak
fokus di menerima rajutan ya, menerima orderan ya, tapi lebih ke mengajar saja, memberikan ilmu kepada teman-teman yang memang ingin belajar hal-hal baru ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi ya begitu deh, asal mulanya kenapa saya milih merajut, dan saya punya komunitas, dan sampai saat ini masih ditekuni merajut. Walau ini sebenarnya tangan ini udah mulai agak kebas ya, yang sebelah sini nih, yang jempol ini, awalnya yang jempol ini, lalu yang terakhir ini bagian kelingking. Itu memang namanya handmade ya, kita kan bekerja pakai tangan, jadi kita harus menghargai diri kita sendiri dengan lebih konsen di kesehatan. Kalau misalnya kita sudah merajut terlalu lama, kita baiknya istirahat saja, tidak usah dipaksakan. Kita harus mengkondisikan juga kesehatan kita. Kalau misalnya kita sudah tidak sanggup untuk merajut, baiknya kita istirahat saja, biar tangan kita ini tidak terzolimi. Nah, sekian dulu curhatnya, semoga bermanfaat ya, pengalaman saya untuk teman-teman dari awal mula saya bergelut di bidang handmade. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, curhatan kali ini, semoga tidak membosankan ya, ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.